Terima kasih ya, sebelumnya saya menyapa Yang Mulia Bante Adi Pusalo Mahatera, ya istilahnya Abaya Sarani yang malam hari ini khusus menjadi moderator. Ibu Bapak yang bergabung di dalam Zoom meeting ini maupun yang juga menyaksikan, turut mendengarkan diskusi Dhamma melalui live streaming di Facebook ya. Semoga semuanya masih dalam kondisi sehat dan bahagia. Ya, seperti yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah terkait dengan topik di dalam salah satu sutta yang terdapat di Majjhima Nikaya, yang sutta tersebut ya diberi judul Bodhi Raja Kumara Sutta ya. Nah, sutta ini sebenarnya memang dalam ya dikatakan satu kalimat yang menjadi pengantarnya adalah kepada Pangeran Bodhi ya. Nah, tentunya siapa Pangeran Bodhi yang ingin saya jelaskan di sini adalah Pangeran Bodhi merupakan putra ya dari Raja Udena di Kosambi. Nah, Raja Udena ini juga merupakan salah satu raja yang mendukung ya keberadaan Sang Buddha ya, juga perkembangan Dhamma dan Sangha pada masa itu. Dan Pangeran Bodhi ini diceritakan merupakan salah satu putra dari Raja Udena ini yang memang sudah lama sekali menikah, kemudian juga belum memperoleh anak ya dari atau keturunan dari istrinya. Pangeran Bodhi ini sengaja mengundang Sang Buddha, sebenarnya tujuannya juga untuk mendapatkan sebuah keinginan ya, yaitu dari harapan ketika melakukan sebuah perbuatan jasa yang ditujukan kepada Buddha dan Sangha, ya beliau berharap cita-cita beliau untuk memperoleh keturunan itu tercapai. Nah, tetapi bagaimana nanti terkait dengan uraian sutta ini ya, saya akan mencoba menjelaskannya kepada Ibu Bapak dan hadirin semuanya. Dan di sini saya akan mencoba untuk share screen untuk mengetahui isi sutta ini secara aslinya ya. Ya, Bodhi Raja Kumara Sutta. Sutta ini merupakan sutta ke-85 ya dalam urutan di Majjhima Nikaya ya. Nah, memang sutta ini ya seperti tadi yang saya katakan ditujukan khusus kepada Pangeran Bodhi. Ya walaupun tidak hanya Pangeran Bodhi saja yang hadir pada masa itu saat sutta ini atau khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha, tapi tujuan utamanya memang ditujukan kepada Pangeran Bodhi. Ya, nah berikut adalah pengantar dan latar belakang sutta ini. Ya, demikianlah yang kudengar. Pada suatu ketika Sambagawa sedang menetap di negeri Baga di Sungsu Maragira di hutan Besakala, Taman Rusa. Pada saat itu sebuah istana bernama Kokanada baru saja dibangun untuk Pangeran Bodhi. Dan di istana itu belum ditempati oleh petapa ataupun brahmana atau manusia manapun. Jadi Pangeran Bodhi ini ya baru saja ya membangun sebuah istana bernama Kokanada, dan Pangeran Bodhi berniat ya sebelum istana ini ditempati ya beliau mengundang Sang Buddha serta banyak biku untuk hadir ke istana ini. Kemudian Pangeran Bodhi berkata kepada murid Brahmana Sanjika Puta sebagai berikut. Ya, Sanjika Puta ini adalah seorang murid Brahmana yang juga oleh Pangeran Bodhi kenal ya. Meminta ya Pangeran Bodhi ini meminta kepada Brahmana Sanjika Puta ini untuk menemui Sang Buddha ya. Nah, berikut adalah kalimatnya. Pergilah Sanjika Puta, temui Sang Bagawa dan bersujudlah atas namaku dengan kepalamu di kaki beliau. Dan tanyakan apakah beliau terbebas dari penyakit dan gangguan dan sehat, kuat dan berdiam dengan nyaman. Dengan mengatakan, Yang Mulia, Pangeran Bodhi bersujud dengan kepalanya di kaki Sang Bagawa, dan ia menanyakan apakah Sang Bagawa terbebas dari penyakit, ya, terbebas dari gangguan, sehat, kuat dan berdiam dengan nyaman. Ya, kemudian
katakan ini, Yang Mulia, sudilah Sang Bagawa bersama dengan Sangga para biku menerima makanan besok dari Pangeran Bodhi. Nah, intinya Brahmana Sanjikaputa ini diminta oleh Pangeran Bodhi untuk mengundang Sang Buddha menerima persembahan dana makan dari Pangeran Bodhi, ya. Tentunya Sang Buddha juga diundang berserta dengan para siswanya, ya, dan Sangga waktu itu. Nah, kemudian Sanjikaputa ini menjawab, baik Tuan, ya. Sanjikaputa menjawab, dan akhirnya Brahmana Sanjikaputa ini mendatangi Sang Buddha, menyampaikan apa yang Pangeran Bodhi sampaikan kepada Sang Buddha, ya, dan juga menyampaikan undangan, ya, untuk menerima persembahan dana makan dari Pangeran Bodhi juga, ya. Nah, Sang Buddha menerima, ya, undangan tersebut dengan berdiam diri. Kemudian setelah mengetahui bahwa Sang Buddha menerima, ya, Sanjikaputa ini bangkit dari duduknya, mendatangi Pangeran Bodhi dan memberitahukan apa yang terjadi dengan menambahkan petapa Gautama telah menerima, ya. Nah, biasanya Sang Buddha menerima undangan itu pada masa itu dengan berdiam diri, ya. Nah, kemudian ketika malam telah berlalu, ya, Pangeran Bodhi mempersiapkan berbagai jenis makanan baik di tempat kediamannya. Dan ia menutupi istana Kokanada dengan kain putih hingga ke anak tangga terakhir. Kemudian ia berkata kepada murid Brahmana Sanjikaputa sebagai berikut. Pergilah Sanjikaputa, temui Sang Bagawa dan umumkan waktunya telah tiba. Sebagai berikut, sudah waktunya Yang Mulia, makanan telah siap. Ya. Nah, kemudian Brahmana Sanjikaputa ini pun juga menemui Sang Buddha, ya, mendatangi Sang Buddha dan mengumumkan bahwa waktunya telah tiba, sudah waktunya Guru Gautama, makanan telah siap, ya, seperti itu. Nah, kemudian pada pagi harinya Sang Bagawa merapikan jubah dan membawa mangkuk dan jubah luarnya pergi ke kediaman Pangeran Bodhi, ya, di istana tadi. Nah, pada saat itu Pangeran Bodhi sedang berdiri di luar serambi, ya, menunggu Sang Buddha datang. Dan ketika dari kejauhan ia melihat kedatangan Sang Bagawa, ia pun keluar menyambut dan bersujud kepada beliau, ya. Pangeran Bodhi menyambut kedatangan Sang Buddha. Dan kemudian setelah mempersilahkan Sang Bagawa untuk mendahuluinya, ia berjalan menuju istana Kokanada. Tetapi Sang Bagawa berhenti di anak tangga paling bawah. Pangeran Bodhi berkata kepada beliau, Yang Mulia, sudilah Sang Bagawa menginjak kain ini. Sudilah yang sempurna menginjak kain ini. Hal itu akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaanku untuk waktu yang lama. Nah, ketika hal ini dikatakan, Sang Bagawa berdiam diri, ya. Jadi Sang Buddha sudah mengetahui pikiran dari Pangeran Bodhi yang berharap Sang Buddha menginjakkan kakinya di atas kain putih yang sudah dipersiapkan oleh Pangeran Bodhi. Tetapi ternyata Sang Buddha berdiam diri. Nah, apa alasannya Sang Buddha menyampaikan ini? Untuk kedua kalinya, ya, jadi Pangeran Bodhi itu pertama memohon Sang Buddha kepada Sang Buddha untuk berjalan di atas kain putih itu, tapi Sang Buddha tetap berdiam diri. Lalu tetap memohon juga untuk kedua dan ketiga kalinya, ya. Pangeran Bodhi berkata kepada Sang Buddha, Yang Mulia, sudilah Sang Bagawa menginjak kain ini. Sudilah yang sempurna menginjak kain ini, karena hal itu akan menuntun menuju kesejahteraan dan kebahagiaanku untuk waktu yang lama, ya. Jadi harapan dari Pangeran Bodhi itu ketika Sang Buddha yang menginjakkan kain putih, ya, menginjak kain putih yang sudah disediakan oleh Pangeran Bodhi ini, harapannya terkabul. Jadi Pangeran Bodhi itu sebelumnya berpikir kalau Sang Bagawa menginjak kain putih, ya, yang telah disediakan ini, maka cita-citanya untuk mendapatkan keturunan itu terwujud. Tetapi kalau Sang Buddha ini tidak menginjakkan kakinya, berarti dia tidak akan mendapatkan keturunan, ya, seperti itu. Nah, kemudian Sang Bagawa menatap Yang Mulia Ananda, ya. Saat ketiga kalinya Pangeran Bodhi ini memohon, ya, kepada Sang Bagawa, Sang Buddha menatap Yang Mulia Ananda. Ananda berkata kepada Pangeran Bodhi, Pangeran, singkirkanlah kain ini. Sang Bagawa tidak akan menginjak sehelai kain pun. Ya, Sang Tathagata memperhitungkan generasi yang mendatang. Ya, maksudnya karena Sang Buddha sendiri mengetahui, ya, kondisi yang diterima oleh Pangeran Bodhi, di mana kondisinya Pangeran Bodhi ini tidak mendapatkan keturunan karena ada sebabnya di kehidupan masa lampaunya juga.
Nah, di dalam Dhammapada Atthakatha diceritakan bahwa Pangeran Bodhi ini pada masa lampaunya adalah juga merupakan pasangan dari istrinya yang sekarang. Tetapi suatu ketika mereka berdua itu pernah terdampar di sebuah pulau dan pulau itu tidak menyediakan makanan sama sekali. Dan yang ada yang sempat mereka lihat itu adalah beberapa ya segerombolan anak burung puyuh ya. Jadi ada beberapa burung puyuh yang juga menetaskan telur-telurnya di sekitar situ, sehingga mereka hidup hanya makan dari telur puyuh yang berada di sekitar tempat itu. Dan dari situ burung-burung puyuh itu tidak memperoleh ya kondisi untuk mengembangbiakkan keturunannya juga. Nah, dari hasil karma tersebut ya diceritakan Pangeran Bodhi di kehidupannya yang saat itu ya di masa kehidupan Sang Buddha itu mereka berdua tidak bisa memperoleh keturunan ya. Nah, itu ceritanya ya. Bahkan maaf yang dikonsumsi itu bukan hanya telurnya saja tetapi anak-anak burung puyuh pun juga dikonsumsi oleh mereka, ceritanya demikian ya. Nah, kemudian maka Pangeran Bodhi ya setelah mendapatkan perintah ya istilahnya itu arahan dari Bante Ananda yang menyatakan bahwa diminta untuk menyingkirkan kain putih itu ya. Jadi Pangeran Bodhi memerintahkan juga kepada pengawalnya untuk menyingkirkan ya kain putih yang sudah disiapkan oleh Pangeran Bodhi agar diinjak oleh Sang Buddha, maka diminta untuk disingkirkan. Dan ia mempersiapkan kembali tempat-tempat duduk di kamar atas istana Kokanada. Sang Bagawa dan Sangga para biku menaiki istana Kokanada dan duduk di tempat yang telah dipersiapkan. Kemudian dengan tangannya sendiri Pangeran Bodhi melayani Sangga para biku yang dipimpin oleh Sang Buddha dengan berbagai jenis makanan baik. Ketika Sang Bagawa telah selesai makan dan telah menggeser mangkuknya ke samping, ya Pangeran Bodhi mengambil bangku rendah, duduk di satu sisi dan berkata kepada Sang Bagawa, "Yang mulia, kami memiliki pikiran sebagai berikut." Ya, jadi Pangeran Bodhi ini ceritanya ya menyampaikan ya isi pikiran beliau yang masih diliputi oleh berbagai macam keraguan tentang bagaimana cara mendapatkan sebuah kebahagiaan seperti itu atau kesejahteraan ya. Kemudian Pangeran Bodhi itu menyampaikan ya pemikiran beliau yang saat itu sedang berpikir begini. Kenikmatan tidak diperoleh melalui kenikmatan. Kenikmatan harus diperoleh melalui kesakitan. Nah, ini adalah konsep atau pandangan yang dimiliki oleh Pangeran Bodhi pada saat itu, ya. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan seperti ini, Pangeran, sebelum pencerahanku sewaktu aku masih menjadi seorang bodhisatta yang belum tercerahkan, aku juga berpikir sebagai berikut. Kenikmatan tidak dapat diperoleh melalui kenikmatan. Kenikmatan harus diperoleh melalui kesakitan. Nah, belakangan Pangeran, ketika aku masih muda, ada seorang pemuda yang berambut hitam, yang memiliki berkah kemudaan juga dalam masa utama kehidupanku. Dan aku duduk di sana berpikir ini akan membantu usaha. Ya, jadi yang dimaksud di sini sebenarnya ada titik-titik di sini ya, ada terusan sutta sebenarnya yang menjelaskan kalimat ini, yaitu dalam konsep ini sebenarnya ada salah satu sutta yang disebut sebagai Mahasacaka Sutta, sutta ke-36 ya. Di situ diceritakan bahwa Sang Buddha dalam khotbah sutta tersebut ya menceritakan tentang bagaimana beliau melampaui dua ekstrim pandangan, yaitu pandangan terkait dengan bagaimana seseorang itu ya memunculkan ya kebebasan. Sebenarnya kenikmatan yang dimaksud di sini itu adalah terbebaskan ya. Terbebaskan dari penderitaan itu tidak melalui kenikmatan tetapi melalui penderitaan juga, seperti itu. Nah, tetapi ada juga ekstrim yang satunya yaitu berusaha untuk mengumbar ya kesenangan indrawi itu ya. Jadi memperoleh kebebasan itu dengan cara mengumbar. Ternyata dua ekstrim itu dikatakan oleh Sang Buddha adalah ekstrim yang salah ya. Jadi Pangeran Bodhi pada masa itu ini masih berada pada pandangan di kebebasan atau kenikmatan yang dimaksud di sini itu diperoleh melalui paham kesakitan atau penderitaan itu, yaitu dengan cara menyiksa diri. Nah, ini merupakan ya pandangan yang salah juga dikatakan oleh Sang Buddha. Makanya beliau menyatakan bahwa sebelum pencerahanku sewaktu aku masih menjadi seorang bodhisatta yang belum tercerahkan,
ya, aku juga berpikir sebagai berikut ya, masih beranggapan juga bahwa kebebasan itu diperoleh dari penderitaan atau menyiksa diri ya, seperti itu. Padahal itu tidak benar ya. Itu adalah sebuah konsep yang salah menurut Sang Buddha ya. Nah, kemudian saat itu ya 3 perumpamaan muncul padaku secara spontan yang belum pernah terdengar sebelumnya, tetapi perasaan menyakitkan demikian yang muncul padaku tidak menyerbu pikiranku dan tidak menetap di sana. Artinya tidak muncul dengan adanya penyiksaan diri sekalipun ya, itu tidak memunculkan kebebasan juga ya. Tetapi perasaan menyenangkan demikian yang muncul padaku tidak menyerbu pikiranku juga di sana ya. Jadi ini ekstrim terhadap sesuatu yang menyenangkan pun ya, itu tidak memberikan sebuah kebebasan terhadap pikiran juga ya. Nah, seperti yang telah terjadi di dalam diri seseorang yang berdiam dengan rajin, tekun dan bersungguh-sungguh. Jadi dua ekstrim ini juga tidak membawa pada kondisi kebebasan sama sekali. Nah, kemudian aku merenungkan ya, dhamma ini yang telah kucapai sungguh mendalam ya, dan kami berenam bertahan hidup dari apa yang dibawa kembali oleh kedua biku dari perjalanan mereka menerima dana makanan. Nah, Sang Buddha ini menceritakan tentang masa kehidupan lampaunya ketika beliau menjadi seorang petapa juga ya, bersama dengan 6 biku. Artinya mereka ya itu menjadi merasa puas hanya dengan kehidupan tanpa mengumbar kesenangan ya, juga penyiksaan diri. Nah, mereka tetap menjalani kegiatan rutinitas sehari-hari dengan kewaspadaan ya, bahkan pada saat menerima dana makanan ya, seperti itu. Nah, kemudian di dalam sutta ini dilanjutkan seperti ini kalimatnya. Kemudian para biku dari kelompok 5 tidak lama setelah diajari dan diberikan instruksi olehku, dengan menembusnya untuk diri mereka sendiri dengan pengetahuan langsung, di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam tujuan tertinggi kehidupan suci, dicari oleh para anggota keluarga yang meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Ketika hal ini dikatakan, Pangeran Bodhi berkata kepada Sang Bagawa, "Yang mulia, ketika seorang biku menemui Sang Tathagata untuk mendisiplinkan dirinya, berapa lamakah hingga dengan menembusnya untuk dirinya sendiri? Dengan pengetahuan langsung, ia di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam tujuan tertinggi kehidupan suci." Ya. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya pertanyaannya. Kemudian karena kondisi itu ya ditanyakan oleh Pangeran Bodhi, ceritanya Pangeran Bodhi itu penasaran ya dengan meninggalkan kehidupan keduniawian itu, berapa lama sih prosesnya untuk bisa mencapai kebebasan itu ya, ceritanya seperti itu singkatnya ya. Jadi meninggalkan kehidupan keduniawian itu sungguhkah bermanfaat ya, sehingga dalam berapa waktu lama ya seseorang itu bisa merealisasi ya kebebasan ya. Nah, jadi pertanyaannya dari Pangeran Bodhi itu singkatnya demikian ya. Kemudian Sang Buddha jawabannya bagaimana? Coba kita lihat ya di sini ya. Sehubungan dengan hal itu Pangeran, ya, aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu sebagai jawaban. Ya, jadi Sang Buddha memberikan jawaban bukan hanya langsung menjawab ya, tetapi bertanya juga kepada Pangeran Bodhi, karena Pangeran Bodhi ini juga merupakan salah satu pangeran yang begitu cerdas juga dalam memahami sesuatu ya. Nah, jawablah dengan apa yang menurutmu benar ya. Jadi Sang Buddha kembali bertanya kepada Pangeran Bodhi, bagaimana menurutmu Pangeran? Apakah engkau mahir dalam seni menggunakan tongkat kendali ketika menunggang seekor gajah? Ya. Nah, karena Pangeran Bodhi ini adalah seorang yang mahir juga dalam seni menggunakan tongkat kendali ya saat menunggang gajah, maka beliau menyatakan, benar yang mulia. Nah, bagaimana menurutmu Pangeran? Misalkan ya, seseorang datang ke sini dengan pikiran, Pangeran Bodhi mengetahui seni menggunakan tongkat kendali ketika menunggang seekor gajah. Aku akan mempelajari seni itu darinya. Jika ia tidak memiliki keyakinan terhadap kemampuan dari Pangeran Bodhi, maksudnya ya, ia tidak dapat mencapai apa yang dapat dicapai oleh seseorang yang memiliki keyakinan. Jika ia tidak memiliki penyakit, ia tidak dapat mencapai apa yang dapat dicapai
Ya, sudah terdengar suara saya? Sila Aba ya. Tadi agak sedikit terputus ya. Saya lanjutkan ya. Jadi Sang Buddha ya di dalam sutta ini menekankan ya bagaimana seseorang itu ketika ingin mahir dalam seni menggunakan tongkat kendali saat menunggang seekor gajah ya, butuh yakin terhadap seorang yang juga telah memiliki kemahiran dalam seni menggunakan tongkat kendali itu. Kemudian juga penting ya seseorang itu dapat memiliki keyakinan, selain keyakinan, tetapi juga mampu ya mengetahui bagaimana penderitaannya. Kemudian juga seseorang juga bebas dari kecurangan dan tipu muslihat. Intinya dia jujur terhadap diri sendiri juga. Kemudian juga di sini manifestasi yang harus dimiliki juga mencapai apa yang dapat dicapai oleh seorang yang jujur dan tulus tadi ya. Kemudian ia juga tidak malas ya, tetapi memiliki semangat ya. Dan dia juga penting memiliki kebijaksanaan. Nah, kalau seseorang memiliki hal-hal tersebut, maka dikatakan orang itu dapat ya menunggang atau menggunakan tongkat kendali saat menunggang seekor gajah. Tapi ketika seseorang tidak memiliki keyakinan, ya, kemudian seseorang juga tidak dapat mengetahui apa itu yang dimaksud dengan penderitaan rasa sakit, ya, tahan, ya, karena untuk menunggang seekor gajah itu apalagi gajahnya masih liar ya, seseorang harus tahan ya terhadap rasa sakit dan lain sebagainya juga. Nah, kemudian juga ia harus jujur ya, ia juga tidak malas tetapi memiliki semangat ya. Maka dengan semangat dan kebijaksanaan yang dikembangkan itu ya ia akan dapat menguasai seni untuk menggunakan tongkat kendali. Tapi kalau tidak punya itu ya dia tidak akan mampu ya, seperti itu. Nah, makanya Sang Buddha menegaskan di dalam pertanyaan beliau, dapatkah orang itu mempelajari seni menggunakan tongkat kendali ketika menunggang seekor gajah darimu? Yang mulia, bahkan jika ia memiliki satu saja kekurangan itu, maka ia tidak akan dapat mempelajarinya dariku. Apalagi 5 kekurangan itu, ya. Jadi kalau dia tidak memiliki keyakinan, ya, tidak memiliki semangat, tidak memiliki kebijaksanaan, ya, tidak memiliki kejujuran atau ketulusan, dan orang ini tidak tahan terhadap penderitaan, ya, maka dikatakan, ya, dia tidak mampu menguasai teknik, ya, cara mengendalikan tongkat kendali saat menunggang gajah, ya. Nah, kemudian Sang Buddha melanjutkan sebuah pertanyaan lagi. Bagaimana menurutmu Pangeran? Misalkan, ya, seseorang datang ke sini, ya, dengan pikiran Pangeran Bodhi mengetahui seni menggunakan tongkat kendali ketika menunggang seekor gajah. Aku akan mempelajari seni itu darinya. Jika ia memiliki keyakinan, ia dapat mencapai apa yang dapat dicapai seorang yang memiliki keyakinan. Jika ia bebas dari penyakit, ia dapat mencapai apa yang dapat dicapai oleh seseorang yang bebas dari penyakit. Jika ia jujur dan tulus, ia dapat mencapai apa yang dapat dicapai oleh seseorang yang jujur dan tulus. Jika ia bersemangat, ia dapat mencapai apa yang dapat dicapai oleh seseorang yang bersemangat. Jika ia bijaksana, ia juga dapat mencapai apa yang dapat dicapai oleh seseorang yang bijaksana. Nah, bagaimana menurutmu Pangeran? Dapatkah orang itu mempelajari darimu seni menggunakan tongkat kendali ketika menunggang seekor gajah? Nah, jadi kalau ada orang yang punya keyakinan, ya, seseorang yang bebas dari penyakit, ya, saat sakit dia juga tahan sehingga sampai bebas dari penyakit itu, ya. Kemudian ia juga dapat mencapai apa yang telah dicapai, ya, dengan sikap jujur, sikap tulusnya. Kemudian juga dia memiliki semangat, memiliki kebijaksanaan. Ya, dapatkah orang itu mempelajari darimu seni menggunakan tongkat kendali? Nah, kemudian Pangeran Bodhi menjawab, yang mulia, bahkan jika ia memiliki satu saja kualitas itu, ya, dalam artian punya keyakinan saja minimal ya, maka ia akan dapat mempelajarinya dariku, apalagi 5 kualitas itu muncul di dalam dirinya. Ya, dia akan mempelajari dan juga mahir dalam hal menggunakan seni, ya, seni menggunakan tongkat kendali ketika menunggang seekor gajah, ya, seperti itu.
Nah, demikian pula Pangeran, terdapat 5 faktor usaha. Apakah 5 ini? Di sini seorang biku memiliki keyakinan. Ia berkeyakinan pada pencerahan tata gata sebagai berikut: Sang Bagawa sempurna, tercerahkan sempurna, sempurna dalam pengetahuan sejati dan perilaku. Ya, kemudian juga memiliki sifat mulia, pengenal segenap alam, pemimpin tanpa tandingan bagi orang-orang yang harus dijinakkan, dan guru para dewa dan manusia. Tercerahkan serta terberkahi. Nah, kemudian ia bebas dari penyakit dan kesusahan, memiliki pencernaan yang baik, yang tidak terlalu dingin, juga tidak terlalu panas, melainkan menengah, dan mampu menahan tekanan usaha. Ya, jadi saat seseorang melakukan sebuah upaya yang cukup berat, ya, itu pun kalau seseorang tidak punya kesehatan yang bagus, ya, dia tidak tahan biasanya begitu. Nah, kemudian dia juga jujur dan tulus dan memperoleh dirinya sebagaimana adanya kepada guru dan teman-temannya dalam kehidupan suci, ya. Ya, memperlihatkan dirinya sebagaimana adanya. Jujur, intinya menjadi orang yang jujur dan tulus, sungguh-sungguh jujur begitu ya, kepada guru maupun teman-temannya. Nah, kemudian ia juga bersemangat dalam meninggalkan kondisi-kondisi yang tidak bermanfaat dan dalam mengusahakan kondisi-kondisi yang bermanfaat. Mantap mengerahkan usahanya dengan keteguhan dan tekun melatih kondisi-kondisi yang bermanfaat. Kemudian ia bijaksana juga. Ia memiliki kebijaksanaan sehubungan dengan kemunculan dan kelenyapan yang mulia dan menembus serta mengarah pada kehancuran penderitaan sepenuhnya. Ini adalah 5 faktor usaha itu. Nah, Pangeran, ketika seorang biku yang memiliki kelima faktor usaha ini menemui Sang Tata Gata untuk mendisiplinkan dirinya, ya, ia mungkin berdiam selama 7 tahun hingga dengan menembusnya untuk dirinya sendiri dengan pengetahuan langsung. Ia di sini dan saat ini masuk dan berdiam dalam tujuan tertinggi, kehidupan suci itu, yang dicari oleh para anggota keluarga yang meninggalkan keduniawian dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan tanpa rumah. Jadi Sang Buddha mengatakan ya, orang yang disiplin, yang memiliki 5 kualitas tadi, ya dalam waktu 7 tahun, ya itu bisa dikatakan bisa mengenyam rasa kebebasan tadi ya, bisa menembus untuk dirinya sendiri. Ya, menembus apa? Menembus pengetahuan langsung tentang kebenaran. Ya, seperti itu. Nah, tidak berhenti di situ ya. Jangankan 7 tahun, Pangeran, ketika seorang biku memiliki kelima faktor usaha ini menemui Sang Tata Gata untuk mendisiplinkan dirinya, ia mungkin berdiam selama 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Jangankan 1 tahun, Pangeran, ia mungkin berdiam selama 7 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, setengah bulan, ya bahkan 6 hari ya, artinya selama 6 hari, tidak sampai setengah bulan, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, bahkan sampai hanya waktu 1 hari semalam saja, ya, ia pun juga mungkin mencapai kemuliaan. Ya, mencapai kemuliaan. Jangankan sehari semalam, Pangeran, ketika seorang biku yang memiliki kelima faktor usaha ini menemui Sang Tata Gata untuk mendisiplinkan dirinya, maka dengan diberitahu instruksi pada malam hari, ia mungkin mencapai kemuliaan pada pagi hari. Dengan diberikan instruksi di pagi hari, ia mungkin mencapai kemuliaan di malam hari. Ya, nah, ini artinya ya Ibu Bapak jangan pesimis ya terhadap kondisi-kondisi yang dinamakan realisasi sebuah capaian kualitas batiniah, ya seperti itu. Bahkan hanya dalam 1 hari pun juga memungkinkan, ya. Nah, ketika hal ini dikatakan, ya Pangeran Bodhi berkata kepada Sang Bagawa, "Oh Buddha, oh Dhamma, oh betapa baiknya Dhamma telah dinyatakan. Karena seseorang yang diberikan instruksi pada malam hari mungkin mencapai kemuliaan di pagi hari, dan seseorang yang diberikan instruksi di pagi hari mungkin mencapai kemuliaan di malam hari." Pangeran Bodhi itu merasa tersentuh, tergugah batinnya ya. Ternyata realisasi dalam hal ya mencapai kemuliaan ya atau kebebasan itu tidak sulit ya, tidak harus dengan menyiksa diri. Kalau seseorang memiliki 5 faktor kondisi tadi ya ditopang dengan usahanya beliau, maka dalam waktu 1 hari ya itu pun bisa direalisasi. Bahkan ketika seseorang mendapatkan instruksi di pagi hari, memungkinkan malam hari dia mencapai realisasi itu. Ataupun sebaliknya, pada saat malam hari diinstruksikan, pagi hari juga bisa merealisasinya. Nah, ketika hal ini dikatakan, murid Brahmana Sanjikaputa berkata kepada Brahmana Bodhi, "Tuan Bodhi,
mengatakan, oh Buddha, oh Dhamma, oh betapa baiknya Dhamma telah dinyatakan. Tetapi ia tidak mengatakan aku berlindung pada Guru Gotama dan pada Dhamma dan pada Sangga para biku. Ini istilahnya Pangeran Bodhi dianggap belum memiliki keyakinan oleh murid dari Brahmana Sanjikaputa karena hanya menyatakan ya ungkapan oh Buddha, oh Dhamma, oh betapa baiknya Dhamma telah dinyatakan, hanya begitu saja, tapi tidak menyatakan bahwa aku berlindung kepada Guru Gotama dan pada Dhamma serta Sangga pada saat itu. Nah, tapi apa jawaban dari Pangeran Bodhi? Pangeran Bodhi menjawab seperti ini. Jangan berkata begitu, Sanjikaputa. Jangan berkata begitu. Aku mendengar dan mengetahui hal ini dari mulut ibuku. Pernah suatu ketika, Sang Bagawa sedang menetap di Kosambi di Taman Gosita. Kemudian ibuku yang sedang hamil mendatangi Sang Bagawa dan setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau, Yang mulia, pangeran ataupun putri dalam rahimku, yang manapun itu, berlindung pada Sang Bagawa dan pada Dhamma serta Sangga. Para biku, sudilah Sang Bagawa mengingat anak ini sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Juga pernah pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di negeri Baga, di Sungsu Maragira, di hutan Besakala, Taman Rusa. Kemudian perawatku dengan menggendongku di pinggulnya, mendatangi Sang Bagawa, dan setelah bersujud kepada beliau, ia duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau, Yang mulia, Pangeran Bodhi ini berlindung pada Sang Bagawa dan pada Dhamma serta pada Sangga. Para biku, sudilah Sang Bagawa mengingatnya sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Sekarang Sanjikaputa, untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sang Bagawa dan pada Dhamma dan pada Sangga para biku. Sudilah Sang Bagawa mengingatku sebagai seorang umat awam yang telah menerima perlindungan seumur hidup. Jadi ceritanya Pangeran Bodhi ini sudah 2 kali ya menyatakan sebuah perlindungan ya, walaupun itu dari pihak kedua. Ya artinya dinyatakan oleh ibunya yang pada saat itu masih mengandung Pangeran Bodhi. Dan yang kedua itu Pangeran Bodhi itu juga pernah mengungkapkan ya ungkapan berlindung kepada Sang Bagawa pada Dhamma, pada Sangga saat beliau itu sedang bersama dengan perawatnya ya. Seperti itu. Nah, dan yang ketiga kalinya itu diulang kembali pada saat setelah mendapatkan ya khotbah tentang Bodhi Raja Kumara ini ya. Nah, terima kasih. Demikianlah kisah dan isi dari Bodhi Raja Kumara Sutta yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang masih diragukan dan pertanyaan, silahkan untuk bertanya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Anumodana.